Nah, teman-teman, itu tadi ialah masalah-masalah dan tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika di musim penghujan ya. Ketika tanaman kita tuh mengalami yang namanya kelebihan air atau overwatering, teman-teman. Assalamualaikum Sobat Tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita ingin membahas ya tentang dampak musim penghujan pada tanaman ya, khususnya tanaman anggur yang ditanam tanpa naungan, teman-teman. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, sekarang ini sebagian besar wilayah Indonesia itu mengalami yang namanya musim penghujan, teman-teman. Nah, ketika musim penghujan itu terjadi, tentu akan menimbulkan beberapa dampak ya pada tanaman, khususnya tanaman anggur, teman-teman. Nah, salah satu dampak yang ingin kita bahas di sini ialah kelebihan air, teman-teman. Kelebihan air atau overwatering. Nah, jadi ketika tanaman kita itu mengalami yang namanya kelebihan air atau overwatering ini tadi, tentu itu akan menimbulkan beberapa masalah, teman-teman, pada tanaman kita. Nah, beberapa masalah inilah akan kita bahas ya. Lalu masalah apa saja yang timbul nanti ketika tanaman itu overwatering, lalu bagaimana cara menanganinya, teman-teman, atau tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi yang namanya kelebihan air, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ketika tanaman kita itu mengalami kelebihan air atau overwatering, biasanya menimbulkan masalah itu beberapa. Yang pertama ialah busuk akar, teman-teman. Nah, jadi kenapa bisa busuk akar? Nah, karena ketika media tanam kita itu tersiram oleh air, baik itu air hujan ataupun kita lakukan penyiraman ya, tentu media tanam kita itu akan banyak mengandung air, lalu oksigen, keberadaan oksigen pada media tanam kita itu akan berkurang, teman-teman. Nah, ketika oksigen itu berkurang, lalu air itu bertambah, nah tentu perakaran kan akan terganggu ya. Perakaran akan terganggu. Nah, perakaran ini membutuhkan juga yang namanya oksigen, teman-teman, untuk bekerja ya. Sehingga kalau dia tidak ada oksigen ya bisa mengakibatkan yang namanya busuk akar, teman-teman. Jadi kalau kita analogikan ya seperti kita lah yang berenang di dalam air ya, tanpa suplai oksigen atau dengan oksigen yang sedikit, itu tentu akan menimbulkan masalah ya bagi kita. Nah, seperti itulah perakaran pada tanaman anggur, teman-teman. Nah, jadi masalah yang selanjutnya ialah media tanam itu yang menjadi asam, teman-teman. Nah, jadi ketika musim penghujan itu ya seringkali, teman-teman ya, kita mengalami yang namanya media tanam kita tuh menjadi asam, teman-teman ya. Nah, kalau media tanam kita ini asam, tentu akan menimbulkan masalah lagi kepada tanaman itu, teman-teman. Nah, masalah seperti apa yang timbul ya? Kalau dia media tanam itu asam, otomatis akar ini tadi juga tidak bisa menyerap nutrisi, teman-teman, secara maksimal. Kalau akar itu tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal, tentu suplai makanan ke tanaman, ke pohon itu akan terbatas, bahkan berkurang, teman-teman. Nah, ketika suplai makanan atau nutrisi itu tadi berkurang ke batang, ke tanaman, karena media tanam asam ini tadi kan pasti menimbulkan masalah yang namanya mungkin pertumbuhannya menjadi stagnan, teman-teman ya. Nah, jadi pertumbuhannya bisa menjadi stagnan karena kurang makan ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau media tanam itu asam. Nah, selanjutnya masalah yang ditimbulkan ketika tanaman itu overwatering, teman-teman, ialah tanaman yang rimbun justru mengundang hama, teman-teman ya. Nah, jadi sering ya kalau di musim penghujan itu kita melihat tanaman itu biasanya tumbuh subur ya, daunnya rimbun, hijau, segar ya. Nah, itu justru sebenarnya, teman-teman, bisa berdampak berbahaya juga bagi tanaman itu sendiri. Karena apa? Ya karena dia akan mengundang atau menjadi daya tarik tersendiri bagi hama untuk hinggap di tanaman itu, teman-teman. Jadi hama seperti jamur ya, kalau di tempatnya rimbun, rindang, pasti jamur itu bisa berkembang biak, teman-teman ya. Lalu hewan-hewan kecil ya
akan tertarik, akan terdorong untuk hinggap di tanaman kita, teman-teman. Jadi nah ini salah satu contoh, teman-teman. Itu ya, hitam-hitam. Itu bukan apa, tapi ini hewan, teman-teman ya. Nah, mereka pada berterbangan. Nah, itu salah satunya, teman. Ini salah satu saja contohnya. Belum nanti kalau ada hewan-hewan yang lain ya. Nah, jadi dampaknya ketika tanaman itu rimbun atau terlalu subur, ya akan mengundang hama untuk datang, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi masalah yang selanjutnya ialah menurunnya kualitas buah, teman-teman. Nah, ini pasti teman-teman sudah banyak yang mengalami ya, ataupun sudah tahu ya. Jadi kualitas buah ketika di musim penghujan itu, ketika tanaman itu mengalami kelebihan air, dia pasti menurun ya kualitas buahnya. Menurunnya seperti apa ya, tentu yang sering kita alami itu yang namanya rasa ya, rasa pada buah. Kalau kita perhatikan buah itu yang kita petik di musim penghujan biasanya kurang manis atau agak hambar, teman-teman. Nah, jadi dia terlalu banyak air, teman-teman ya. Jadi kualitas buahnya menurun, yang tadinya mungkin terlalu manis sekarang ya jadi tidak manis atau jadi hambar, teman-teman ya. Nah, seperti itu menurunnya kualitas buah. Lalu seperti pecah buah ya pada anggur. Nah, ini yang paling sering dialami, teman-teman. Sering kan kita ngalami bahwa membuahkan anggur di musim penghujan ya, buahnya pada pecah atau krek, bahasanya teman-teman itu bilang kan. Nah, itu kan kualitas buahnya tentu menurun, teman-teman ya. Lalu dia mudah terserang oleh hama, mudah terserang oleh jamur, teman-teman ya. Nah, itu masalah-masalah yang ditimbulkan ketika tanaman kita ini overwatering, teman-teman. Nah, jadi masalah yang selanjutnya, teman-teman, ini masalah yang paling fatal ya, paling berbahaya ketika tanaman kita itu kelebihan air di musim penghujan, yaitu bisa berakibat atau menimbulkan masalah pada tanaman, yaitu kematian, teman-teman. Nah, jadi tanaman itu bisa sampai mati, teman-teman ya, ketika dia mengalami kelebihan air ya. Karena yaitu tadi, ketika pH tanahnya asam, lalu akarnya busuk, kita biarkan, tidak dilakukan penanganan ya untuk mengantisipasinya, tanaman itu bisa-bisa saja mati, teman-teman ya. Bayangin saja ketika perakarannya itu tidak bisa menyuplai makanan, kita biarkan, lalu lama-lama akarnya busuk, kita biarkan, batangnya terserang oleh hama, kita biarkan. Nah, tentu dampaknya, masalahnya bisa mati pada tanaman itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi itu tadi beberapa masalah yang timbul akibat asalnya itu bisa ditimbulkan karena overwatering, teman-teman ya, atau kelebihan air. Nah, jadi tindakan apa saja yang bisa kita lakukan, teman-teman, ketika di musim penghujan seperti ini untuk mengantisipasi yang namanya kelebihan air, teman-teman. Nah, jadi tindakan yang pertama bisa kita lakukan ialah memperbaiki media tanam, teman-teman. Bagaimana cara memperbaiki media tanam? Ya, seperti melakukan yang namanya drainase air, teman-teman ya, memperbaiki drainasenya. Jadi bagaimana caranya kita mengakali drainase air di sekitar media tanam kita itu lancar ya, sehingga tanaman ini tadi perakarannya itu tidak tergenang oleh air, teman-teman. Nah, bagaimana cara memperbaiki drainase? Ya seperti ini, teman-teman. Kalau saya memposisikan akar pada tanaman itu dia di sekitar sini, teman-teman. Jadi perakaran kita di sini ya, sedikit di atas permukaan tanah ini tadi, teman-teman. Bisa membuat gundukan ataupun kita bisa mencangkul di sekitar media tanam kita supaya dia tidak tergenang ya oleh air, teman-teman. Jadi drainase airnya kita perbaiki ya, seperti ini. Media tanam saya poros ya, nih, poros gembur ya, tidak ada lembek-lembeknya, tidak ada lengket-lengketnya. Media tanamnya poros, drainasenya kita perbaiki ya, supaya air itu tidak mengendap di sekitar perakaran ini, teman-teman. Bagaimana caranya? Ya tentu kita di tempat kita masing-masing kan punya cara, teman-teman ya, punya cara tersendiri, punya cara masing-masing, teman-teman. Mau dibikinkan gundukan ataupun tanahnya dicangkul ataupun media tanamnya diperbaiki supaya lebih poros lagi, bisa banyak cara, teman-teman. Yang penting memperbaiki media tanam agar tidak tergenang air. Nah, itu yang bisa kita lakukan kepada media tanam kita, teman-teman, agar tidak terjadi yang namanya kelebihan air, teman-teman. Drainasenya diperbaiki, teman-teman ya. Lalu tindakan yang selanjutnya, teman-teman, yaitu masalah pemupukan, teman-teman ya. Nah, jadi ketika di musim penghujan seperti ini,
ketika tanaman kita mengalami namanya overwatering, teman-teman, jangan melakukan pemupukan dengan unsur nitrogen yang tinggi, teman-teman, atau bisa kita tiadakan sama sekali ya yang namanya unsur nitrogen. Boleh kita melakukan pemupukan ya, tapi dengan pupuk-pupuk yang kandungan atau unsur hara di dalamnya itu tidak ada nitrogennya, teman-teman. Jadi pemupukan seperti apa di musim penghujan itu ya, boleh kita melakukan pemupukan kalsium ya, lalu seperti ini yang ada fosfat dan kaliumnya saja untuk mengimbangi ya, supaya kalau kita mau melakukan namanya pemupukan di musim penghujan seperti ini, dimana air itu sangat banyak suplainya, kita boleh melakukan pemupukan, tapi jangan sampai ada unsur nitrogennya yang berlebihan, teman-teman, karena akan berdampak semakin buruk bagi tanaman kita, teman-teman ya. Jadi boleh juga kita menambahkan yang namanya asam humat, teman-teman ya, ataupun kita bisa menambahkan arang ya, serbuk arang, ataupun kita bisa tambahkan kapur dolomit ke media tanam kita ya, seperti itu. Nah, jadi pemupukan seperti itu yang bisa kita lakukan ketika di musim penghujan seperti ini. Jadi jangan sampai kita memupuk itu yang penting pupuk saya itu yang bagus, ini mereknya ini, tapi ketika kita lihat kandungan unsur hara nitrogennya itu ternyata tinggi. Nah, tentu bukannya semakin bagus tanaman kita, mungkin bisa berdampak semakin buruk, teman-teman ya. Nah, itu masalah pemupukan, teman-teman, yang bisa kita lakukan di musim penghujan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan untuk melakukan tindakannya, yaitu pemangkasan, teman-teman ya. Jadi pemangkasan ranting dan daun perlu kita lakukan ya, untuk mengurangi kelembapan di sekitar tanaman kita, teman-teman. Nah, contohnya ya seperti ini ya, kalau ada daun yang berlebihan seperti ini kita kurangi ya. Nah, kita pangkas, jadi agar kelembapannya itu bisa berkurang, teman-teman. Jadi seperti tunas-tunas muda seperti ini, ataupun daun-daun yang sudah tidak produktif ya, bisa kita pangkas, teman-teman. Nah, ini daun-daun yang sudah tidak produktif atau daun-daun yang berlebihan ya, bisa kita pangkas, ataupun ranting-ranting yang tidak kita butuhkan bisa kita buang juga, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kelembapannya kita harapkan itu bisa berkurang di lingkungan tanaman kita ini, bisa mengurangi hama agar tidak datang ya ke tanaman kita. Lalu sirkulasi udara juga menjadi lebih lancar di tanaman kita, di sekitar tanaman ya, teman-teman ya. Nah, itu tindakan-tindakannya, teman-teman. Nah, tindakan selanjutnya apa, teman-teman? Tindakan selanjutnya itu ialah penggunaan mulsa, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan mulsa ke media tanam kita untuk mengurangi suplai air ya di media tanam kita agar tidak berlebihan. Nah, ini saya contohkan di salah satu tanaman saya yang sudah saya berikan mulsa, teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah cukup efektif, teman-teman, dalam mengurangi air ya di media tanam. Nah, jadi kalau kita buka, teman-teman ya, ini saya contohkan. Ini saya contohkan, teman-teman ya, efek dari penggunaan mulsa. Kalau saya itu menggunakan mulsa plastik, teman-teman. Nah, media tanamnya kering, teman-teman, di sekitar perakaran. Nah, di sini di sekitar gundukan ini, teman-teman, ini perakaran semua, teman-teman. Nah, sebagian besar perakaran itu di sini, dan ini dalam kondisi yang tidak begitu basah, teman-teman ya. Nih, kalau kita gali ke bawahnya, dia lembab, teman-teman. Nah, ini ada akarnya ya, nih, ada perakarannya, dia lembab. Nah, ini sejauh ini cukup efektif, teman-teman. Di samping itu memang posisinya kan saya berikan pembatas seperti ini, boleh dengan seperti ini ataupun dibikinkan galangan, teman-teman ya. Kalau tidak mau pakai semen ya pakai tanah aja boleh. Rajin aja campur media tanamnya, tanah di sekitarnya, supaya sekitar batang utama itu lebih tinggi dari permukaan tanah. Nah, itu tujuannya, teman-teman. Jadi bagaimanapun caranya, apapun memakai kayak gini ataupun memakai cangkul, kita buatkan gundukan ya yang tinggi, semakin baik di musim penghujan seperti ini ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan cara pemberian mulsa itu bisa mengurangi yang namanya kelebihan air, teman-teman. Jadi itu beberapa contoh yang saya lakukan ketika di musim penghujan, teman-teman ya. Nah, teman-teman,
Itu tadi beberapa masalah yang ditimbulkan ketika tanaman kita kelebihan air di musim penghujan ya. Jadi ketika musim penghujan itu dampaknya apa, yaitu kelebihan air atau overwatering teman-teman. Nah ketika dia mengalami yang namanya kelebihan air akan menimbulkan masalah-masalah. Nah jadi ada beberapa masalah tadi yang kita bahas, yaitu busuk akar, media tanam menjadi asam, tanaman yang rimbun itu akan mengundang hama ya, lalu kualitas buah yang menurun, lalu kematian pada tanaman ya. Nah jadi itu beberapa masalah yang ditimbulkan ya. Nah lalu tindakan-tindakannya seperti apa, yaitu tadi ya, memperbaiki media tanam atau drainasenya ya. Drainasenya kita perbaiki ya, media tanamnya kita jaga supaya tidak terlalu lembab ya. Melakukan pemupukan dengan cara menolkan kandungan unsur hara, nitrogen ya. Jadi itu kesimpulannya. Lalu pemangkasan daun dan ranting ya, untuk mengurangi kelembapan di sekitar tanaman teman-teman. Jadi sekitar tanaman kita itu kita kurangi daun-daun yang sudah tidak produktif, lalu ranting-ranting yang tidak kita inginkan itu bisa kita pangkas, kita buang supaya tidak rimbun, sirkulasi udara lancar dan tidak mengundang hama teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan mulsa ya. Nah penggunaan mulsa tadi sudah saya contohkan ya, seperti itu dampaknya, akibatnya, lalu yang perlu kita lakukan apa saja ya. Nah jadi sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman boleh dibagikan di kolom komentar supaya kita sama-sama paham dan paham sama-sama. Jika ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kuku hitam.